adik-adik kita di sini akan bermain game. Mungkin ini game terakhir dari ini 3 pos. Di sini ada 10 buah aqua. Nanti coba ini contoh akan dicontohkan susun beberapa dos aqua di sini membentuk menara. Mungkin ada teman-teman akan mencontohkan, bisa tunjukkan kepada teman-teman. Depan. Yang selesai duluan yang enggak, tapi pakai waktu. Waktunya 20 menit. 20 menit. Oke, di sini teman-teman kita akan bermain game. Gamenya di sini kita akan buat menara dengan kelas aqua ini. Tapi tentu waktu yang ditentukan itu teman-teman dari teman-teman bongkar menara yang sudah kakak orang susun sampai teman-teman susun kembali jadi menara ulang. Perwakilan dari setiap tim 3 orang. Teman-teman diskusi dan berembuk. Orang terbaik mana yang teman-teman pilih dari dalam tim 3 orang terbaik yang teman-teman pilih. Ayo, masuk ayo. Masuk dah. Masuk ayo. 3 orang. Siapa duduk di sini? Ini, dong duduk di sini. Oke. Oke, ini masing-masing punya tim sudah 3 orang terbaik yang teman-teman pilih. Masing-masing tim buat Perkenalkan diri dari tim masing-masing dan nama kelompok serta itu. Perkenalkan, nama saya Marcel Volunteer. Perkenalkan, nama saya Oliver Alislow. Perkenalkan, nama lengkap saya Kiran Mustafa Silipan Video. Perkenalkan, nama saya Erna Sakoi dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Selma Keman dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Wardigus dari kelompok 2. jadi kedua tim harus membuat video. Section. Satukan kekuatan. Kelompok 1 Juara. Teman-teman berdiri di tempat. Coba susun mulai. Susun berombongan. Kelas. Harus kembali rapi berjasa.
materi. Untuk bongkar tuh juga 20 menit, kembali 20 menit untuk susun kembali jadi menara pun 20 menit. Siap kok? Semua siap kok? Siap. Baik, hitung 1, 3. 1, 1, 2, 3. Beliau betul. Sudah. Babsnya habis. Oke, sekali lagi teman-teman. Setiap kelompok nih berdiskusi. Iya. Mau minta berapa waktu? Perlunya strategi dari setiap kelompok. Menurut teman-teman tadi kenapa? Kenapa gagal tadi buat sekarang? Dari kelompok sini butuh berapa detik untuk menyelesaikan jadi menara? Sudah ya, kita semua ngerti. Lalu jelaskan beda. Oke, 15. Teman-teman di sini 15 yang baru di sini. Lah mana nih? Susia? Belum. Minta lagi dulu woy, potong sulapan makan sudah depan. Siap kok? Semua sudah kak? Sudah. 1, 2, 3. Oke. Di sini duluan. Di sini di duluan. Ini mana? Ini duluan. Jadi kamu di sini bisa. Lagi ini mana ini? Ulang sekali. Satu. Ulang di sini. Ulang aja sekali ya. Ulang ada seri. Seri. Ulang ke kita kali. Kalau saya sebenarnya belum selesai. Betul supaya ketemu kita mau kami yang itu. Ulang dong. Ronde ketiga, ronde terakhir. Jangan pukul. 1, 2, 3. Selesai. Oke, jadi lomba ini dimenangkan oleh tim 2. Coba ini kasih lihat. Subagi tadi. Tadi. Dari semangat dong. Sejarah. Jackson. Ya. Satukan kekuatan. Oke, Halo, perkenalkan nama saya Cindy Mediana Francisca Tanaem dengan NIM 20070020085. Di sini
saya akan menceritakan sedikit bagaimana pengalaman saya menjadi fasilitator dan juga menceritakan sedikit pengalaman saya selama mengikuti kegiatan perkuliahan, pelatihan, dan pengembangan selama 1 semester ini. Ketika saya menjadi seorang fasilitator, yang saya rasakan pertama kali adalah merasa gugup dan merasa kalau tidak bisa menjadi fasilitator yang baik. Namun dengan berjalannya waktu, saya bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Setelah itu saya juga merasa bahagia karena bisa menjadi fasilitator. Selama mengikuti perkuliahan, pelatihan, dan pengembangan ini, saya merasa bahagia karena dimana kami diajarkan untuk bagaimana caranya memberikan pelatihan dan pengembangan kepada sebuah organisasi ataupun kepada karyawan toko maupun karyawan dalam kantoran. Selain itu juga kami diajarkan menjadi fasilitator yang baik dalam membawakan sebuah materi ataupun membawakan sebuah kegiatan ataupun game di dalamnya. Sebagai fasilitator yang baik di dalamnya, sebelum melakukan kegiatan atau game, pertama kita akan membentuk yang namanya kelompok. Nah, setelah membentuk kelompok, maka anggota-anggota yang di dalamnya diminta untuk menentukan nama kelompok dan juga membuat yel-yel dari masing-masing kelompok. Setelah itu game akan dimulai. Ketika game dimulai, pasti ada saja kelompok-kelompok yang akan mengalami kegagalan di sana. Nah, sebagai fasilitator, kita akan menanyakan bagaimana apa yang menyebabkan sehingga mereka bisa mengalami kegagalan dalam melakukan game tersebut. Nah, setelah itu kita akan memberikan waktu kepada mereka untuk berdiskusi dan mencari cara bagaimana caranya atau strategi apa yang harus dilakukan untuk bisa memenangkan permainan atau game tersebut. Setelah itu ketika mereka bisa melakukan game dan mendapatkan hasil yang baik, kita sebagai fasilitator juga akan menanyakan apa strategi apa yang mereka gunakan sehingga mereka bisa menyelesaikan game ini dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Setelah itu juga sebagai fasilitator kita akan memberikan apresiasi kepada mereka dan juga akan mengambil kesimpulan dan memberikan kesimpulan pada akhir dari game tersebut. Dan selain itu juga dalam perkuliahan ini juga kami diajarkan bagaimana caranya seperti yang sudah dikatakan bahwa bagaimana cara membentuk kelompok yang baik tanpa memandang suku, ras, dan lain sebagainya. Di situ ketika suatu kelompok terbentuk dengan baik di sana, maka di situ ada kesamaan antara pemikiran, tujuan, dan lain sebagainya. Ketika dalam satu kelompok memiliki kesamaan pemikiran dan tujuan, maka kegiatan yang kita bawakan akan berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang saya dapatkan selama kegiatan perkuliahan pelatihan dan pengembangan ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Verena Katarina Semoy MR dengan NIM 2070089. Di sini saya akan membagikan cerita atau pengalaman tentang kegiatan outbound di SMK Puruh. Jadi, pada saat kegiatan saya mendapatkan tugas sebagai fasilitator game untuk teman-teman SMK di pos 3 atau pos terakhir. Kelompok kami memilih permainan menyusun gelas aqua dengan melihat siapa yang paling cepat dalam membongkar dan menyusun ulang menjadi bentuk piramida. Terdapat 2 kelompok, jadi kami meminta masing-masing anggota kelompok mengutus 3 temannya untuk mengikuti game. Pada awal permainan dengan waktu 20 detik, kelompok 1 yang memenangkan game. Lalu pada permainan kedua dengan waktu 18 detik, kelompok 2 yang menjadi pemenang game.
Karena hasilnya seri, maka kami memutuskan untuk menambah 1 kali permainan lagi dengan waktu 18 detik dan dimenangkan oleh kelompok 2. Jadi kelompok 2 keluar menjadi pemenang. Di sini saya akan menceritakan sedikit perasaan saya pada saat menjadi fasilitator. Perasaan saya pada saat menjadi fasilitator, awalnya saya merasa gugup dan takut apabila tiba-tiba saya memberikan instruksi yang salah atau tidak dimengerti oleh teman-teman. Namun pada saat jalannya permainan ternyata sangat menyenangkan dan membuat yang pertamanya saya gugup menjadi berani dan enjoy dengan permainan. Di sini juga saya akan memberikan sedikit refleksi saya tentang selama perkuliahan mata kuliah pelatihan dan pengembangan. Jadi awal perkuliahan di mata kuliah ini diampu oleh Ibu Putri. Dengan Ibu Putri saya merasa enjoy karena ibu orangnya friendly dan tidak terlalu kayak tidak terlalu formal di dalam kelas. Jadi selama mengikuti mata kuliah saya merasa enjoy dan mengerti semua pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Putri. Dan pada saat dengan Ibu Putri kami membuat rancangan pelatihan dan pengembangan, dan kebetulan kelompok saya mendapatkannya di GMKI Kupang, GMKI FKM Kupang. Kami sempat turun asesmen menemukan masalah. Masalahnya itu lebih banyak di manajemen waktu. Setelah itu selesai UTS, mata kuliah pelatihan dan pengembangan diambil atau diampu oleh dosen Pak Jaya. Pada saat perkuliahan dengan Pak Jaya lebih enjoy karena di dalam kelas tidak terlalu kaku, selalu ada selingan antara permainan dan pembelajaran, jadi tidak membuat mahasiswinya itu mengantuk atau jenuh di dalam kelas. Dan Pak Jaya juga memberikan ruang kepada mahasiswanya untuk berbicara sehingga mahasiswa itu tidak takut untuk menyampaikan pendapat dan keinginannya. Dan selama kuliah dengan Pak Jaya juga saya mendapatkan banyak pengetahuan tentang pelatihan dan pengembangan, tentang public speaking, tentang menjadi fasilitator yang baik. Sekian video refleksi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Valentina Pratnya Ina Barek dengan NIM 2007-020088. Baik, saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya selama menjadi fasilitator dalam kegiatan outbound dan pengalaman saya dalam mengikuti perkuliahan mata kuliah pelatihan dan pengembangan. Pengalaman saya selama mengikuti kegiatan perkuliahan mata kuliah pelatihan dan pengembangan adalah saya diajarkan untuk menjadi seorang fasilitator yang baik. Kemudian pengalaman saya pada waktu kegiatan outbound di Desa Puru, yaitu saya dan kelompok membuat games, di mana games tersebut adalah games menyusun menara. Dari games ini yang kami buat bertujuan untuk melatih kerjasama tim. Yang saya rasakan selama saya menjadi fasilitator outbound, saya merasa bahwa saya gugup. Dan setelah saya selesai melaksanakan kegiatan tersebut, saya merasa bahwa saya mampu dalam memimpin kegiatan tersebut. Kemudian yang saya dapatkan dari pengalaman saya yaitu saya bisa lebih percaya diri untuk tampil di depan umum dan memimpin suatu kegiatan. Terima kasih. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Boy Marjes Belaweni dengan NIM 20070200021. Saya akan menceritakan pengalaman saya dalam mengikuti perkuliahan pelatihan pengembangan dan pengalaman saya menjadi seorang fasilitator dalam kegiatan outbound. Dalam perkuliahan pelatihan dan pengembangan,
saya diampu oleh 2 orang dosen. Yang pertama oleh Ibu Putri. Yang saya dapatkan yaitu saya mampu dalam melakukan kegiatan untuk pelatihan dan pengembangan di sekolah. Dapat tugas dari ibu untuk turun dan melakukan suatu kegiatan. Di situ saya mampu untuk berbicara di depan umum. Saya mampu melakukan segala sesuatu yang saya tidak bisa lakukan dalam berbicara di depan umum. Dan untuk yang kedua dengan Pak dosen Pak Jaya dalam mata kuliah pelatihan dan pengembangan, Pak mengajarkan saya tentang menjadi seorang fasilitator yang baik dan bagaimana cara memimpin suatu kegiatan dan melakukan games dalam kegiatan. Dan selama kegiatan yang kami lakukan bersama kelompok kami di Puru, saya mampu menjadi seorang pemimpin dalam kegiatan, mampu berbicara, mampu melakukan segala sesuatu di dalam tim dengan cukup baik, walaupun memiliki kekurangan. Untuk kegiatan dalam kelompok kami melakukan beberapa game, namun dalam game tersebut kami menyusun menara untuk adik-adik dalam permainan itu. Dalam game ini tujuannya yaitu untuk mencapai bagaimana kerjasama dalam tim dan mencapai bagaimana adik-adik tersebut bisa bekerja dengan cepat dengan aturan-aturan yang telah kami tentukan. Sehingga dari situ saya dengan akhir kegiatan itu saya berpikir bahwa saya mampu dan saya dapat tampil di depan umum dengan berani. Terima kasih. Perkenalkan, saya atas nama Fetri Klopo dengan NIM 200303083 kelas C semester 6 jurusan Sosiologi. Untuk menanggulangi terkait dengan tugas mata kuliah ini terkhusus pelatihan dan pengembangan, setelah yang saya evaluasi dari awal pertemuan hingga berakhirnya, saya mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa ya, dimana tugas kita sebagai mahasiswa dalam hal ini menyikapi setiap individu di tengah-tengah masyarakat yang mengalami persoalan entah secara kelompok ataupun secara individu itu sendiri. Nah, dalam kegiatan kemarin kami mengikuti beberapa kegiatan yang mana tepat tanggal 8 Mei 2023 kami mengadakan intervensi psikososial di SD Negeri Purnama, terkhususnya untuk kelas 1 dan 2. Nah, di situ kami melakukan agitasi dan juga edukasi mengenai bagaimana berinteraksi antar sesama atau kawan kelas, sehingga tidak ada terjadinya saling baku menolok sehingga menghasilkan sesuatu yang tidak diinginkan. Dan juga sering juga ada tindakan-tindakan bully dari beberapa kelompok atau individu di SD itu sendiri, sehingga juga dapat menunjang dalam kegiatan atau dalam pendirian anak-anak SD itu sendiri. Nah, untuk evaluasi untuk saya sendiri, saya mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa sih sebenarnya dari mata kuliah ini, pelatihan dan pengembangan, di mana kita hadir di tengah suatu fenomena yang baru untuk memberikan edukasi terkait dengan persoalan yang suatu kelompok atau individu mengalami itu. Nah, hal-hal yang kayak semacam itu sesuatu yang sangat baru bagi saya, sehingga menjadikan pelajaran bagi saya ketika ke depan saya bisa menyongsong suatu fenomena yang baru lagi yang saya ciptakan dengan menghadirkan sesuatu yang justru menghadirkan dampak yang baik di tengah-tengah suatu kelompok atau individu. Nah, mata kuliah ini sangat luar biasa sih, di luar ekspektasi saya semenjak saya dari sosiologi yang mana mengikuti lintas prodi dan menemukan beberapa hal yang baru dari kawan-kawan psikologi itu sendiri dan juga beberapa dosen yang mengampung mata kuliah ini. Nah, juga saya sendiri sangat apresiasi dengan welcome-nya kawan-kawan, di mana kita saling berkolaborasi untuk menyelesaikan segala persoalan di tengah-tengah suatu masyarakat atau suatu komunitas, sehingga tidak ada kontradiksi dalam komunitas itu sendiri. Apalagi kan kita lebih pada menonjolkan pelatihan dan pengembangan. Jadi mungkin itu saja evaluasi saya sih, tapi untuk evaluasi selanjutnya saya merekomendasikan bahwa tidak serta-merta bahwa kita sebagai pemuda mahasiswa hanya menjadi
menjadikan suatu komunitas sebagai objek kajian untuk menunjang mata kuliah ataupun mempraktekkan hal yang nuansanya realistis, bukan cuma sekedar teoritis. Sangat-sangat luar biasa sih sebenarnya. Jadi saya berterima kasih atas welcome kawan-kawan psikologi dan juga beberapa dosen di prodi psikologi. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Alvarion Rivalendun, NIM 2007-020097. Saya dari kelompok 8 pada mata kuliah pelatihan dan pengembangan. Berikut saya akan menceritakan sedikit mengenai kegiatan kami yang diselenggarakan di SMK Negeri Hasael Puru, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kegiatan tersebut saya sendiri bertugas sebagai fasilitator dalam sebuah permainan yang didampingi oleh teman-teman saya. Jadi untuk games yang kami mainkan yaitu bagaimana dari setiap tim atau kelompok dapat menyusun berbagai gelas menjadi suatu tumpukan atau bertingkat. Nah, tim mana yang berhasil menyusun gelas tersebut terlebih dahulu, tim itu yang keluar sebagai juaranya. Nah, di sana terdapat 2 kelompok. Jadi kami meminta untuk masing-masing kelompok mengutus 3 orang dari setiap kelompok untuk mengikuti games ini. Untuk perasaan ketika bermain games tersebut, yang saya lihat dari para siswa yaitu mereka merasa senang karena game itu membutuhkan kerjasama tim yang baik dan ketepatan dalam menyusun gelas tersebut agar menjadi sebuah gelas yang tersusun dengan rapi dan baik. Di samping harus menuntut menyelesaikannya dengan cepat, game tersebut juga melatih para siswa untuk dapat bekerja sama. Dan yang terakhir, perasaan saya selama mengikuti perkuliahan, pelatihan dan pengembangan, menurut saya mata kuliah ini sangat penting bagi setiap orang, karena pada mata kuliah ini mengajarkan saya bagaimana caranya untuk menjadi seorang pemimpin, bertanggung jawab, manajemen waktu dengan baik, dan mampu bekerja sama dengan tim. Oleh karena itu, bagi saya mata kuliah ini sangat bermanfaat dan berguna bagi saya untuk kemudian hari. Sekian dari saya, terima kasih.